Mungkin sekarang agak mirip. Begitu pula dengan rambut kita yang dulunya hitam, tetapi sekarang sudah mulai memutih. Dulu kita begitu gagah kuat, tetapi ternyata sekarang sudah mulai berkurang tenaga kita. Hanya tinggal ala kadarnya saja mungkin. Maka di subuh yang mulia ini, marilah kita kembali melihat ke belakang, memperhatikan sampai sejauh mana langkah-langkah kita, apa yang telah kita lakukan. Kita kembali melihat ke belakang. Sudahkah langkah gerik kita, apa yang kita usahakan, itu sebagai perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah benar landasan kehidupan kita? Maka kesempatan subuh ini marilah kita menyimak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibrilu alaihi salam. Telah mendatangiku, kata Rasulullah, Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian Jibril berkata kepadaku, Ya Muhammad, wahai Muhammad, ismashi, hiduplah engkau sesukamu. Fa innaka mayitun. Tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Wa'mal ma syi'ta. Wa ahbib ma syi'ta. Wa ahbib man syi'ta. Dan silahkan engkau mencintai siapapun juga. Fa innaka mafariquhu. Karena sesungguhnya apa yang engkau cintai itu akan engkau tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta. Dan silahkan beramallah engkau sesuka. Fa innaka maziyun. Tetapi ingat, engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang kau lakukan. Tsumma qala, kemudian Jibril kembali berkata, Ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu bilail. Wahai Muhammad, mulianya seseorang mukmin. Mulianya seorang mukmin itu berdirinya dia di malam hari. Wa ijuhu, dan kehormatannya, kekuatannya, istina'uhu anin nasi, keterlepasannya, ketidaktergantungannya kepada manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, hadis yang begitu dalam maknanya, di mana
Jibril alaihi salam menyampaikan 4 pesan yang begitu bermakna. 4 pesan, 4 prinsip hidup yang mesti seorang mukmin itu pegang. Karena kalau kita memegang 4 prinsip ini, maka pasti kita akan senantiasa bahagia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Apa yang dipesankan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasul? Ada 4 hal tadi. Yang pertama, ismashi, wahai Muhammad, silahkan engkau hidup sesuka. Fa innaka mayitun. Tetapi ingat, engkau akan mati. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia, apabila kita simpulkan dalam sebuah kata ataupun kalimat, itu tidak akan terlepas dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya manusia itu dari Allah, hidup dengan aturan-aturan Allah, dan akan kembali kepada Allah juga. Dan apabila kita bisa meresapi satu kalimat ini, maka sudah barang tentu kita akan senantiasa berhati-hati, mawas diri. Kita tidak akan tersimpangkan dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ketika kita paham, yakin, mengerti bahwasanya kita berasal dari Allah dan kelak akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kembali bukan hanya sekedar kembali, tetapi Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, akan memintai pertanggungjawaban kepada kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Memang dalam hal ini manusia berbeda dengan robot. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih jalan ketakwaan atau memilih jalan kemunkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini dengan tujuan beribadah. Tetapi pada hakikatnya ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal pikiran kepada kita. Memberikan nafsu, keinginan kepada kita. Dengan akal pikiran itu, dengan nafsu itu, kita bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan. Apakah kita akan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita akan senantiasa berpaling dari panggilan? Dan itu semua kita yang menentukan. Makanya dalam hal ini, ketika Jibril menyampaikan ismashi, sesungguhnya secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan kebebasan, silahkan kau melakukan apapun juga. Tetapi ingat bahwasanya kebebasan itu ada batasnya. Bahwa kehidupan kita di dunia itu tidak akan selama-lamanya. Usia kita ada batas, kekuatan kita ada batasnya, kesehatan kita ada batasnya. Manusia di dunia ini
tidak akan senantiasa sehat selamanya, tidak akan senantiasa sakit selamanya. Dan manusia pun akan senantiasa terus bergulir usia. Dari pemuda kuat, sampai nanti kembali kepada asal muasal penciptaannya, kembali lemah. Maka kita sebagai manusia haruslah bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baik. Nah, seorang mukmin yang dia paham, mengerti bahwa kehidupannya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia, akan senantiasa memperhatikan apa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat itu telah ditentukan batasan waktu, ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan ternyata ketika batasan waktu itu sudah datang, sudah menghampiri kita, maka sekali-kali kita tidak bisa mengakhirkan ataupun memperlambat waktu ajal kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung memberikan peringatan kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan usia kita, untuk senantiasa memperhatikan modal yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita harus senantiasa bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Karena usia tidak akan selamanya. Kita tidak akan senantiasa sehat. Maka kita perhatikan. Sebagai contoh, kisah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan oleh istri, di suatu malam Umar menangis terseduh-seduh. Lalu ditanya oleh istrinya, "Wahai Amirul Mukminin, ada apa gerangan kau sampai menangis terseduh-seduh seperti ini?" Maka Umar menjawab, "Sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW banyak di antara mereka yang hidup dalam kefakiran, dalam kesusahan. Banyak di antara mereka yang terdolimi. Dan bahayanya, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, aku akan dipintai pertanggungjawaban." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal sebagai khalifah yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan bagi umat, bagi kaum, bagi rakyatnya. Seorang khalifah yang sangat berkuasa, yang sangat bijak. Tetapi ternyata di keheningan malam beliau menangis, meratapi akan beratnya persidangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap untuk dipintai pertanggungjawaban atas jiwa kita, atas diri kita, atas kesehatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita? Siapkah kita dipintai pertanggungjawaban atas putra-putri kita, keturunan kita, istri kita?
Pilar yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit. Kemudian pilar yang kedua, Jibril alaihi salam menyampaikan, wa ahbib man syi'ta. Wahai Muhammad, silahkan engkau cintai siapapun juga. Fa innaka mafariquhu. Tetapi ingat bahwa apa yang engkau cintai, siapapun yang engkau cintai, engkau akan meninggalkannya. Kehidupan di dunia ini tidak akan terlepas dari ditinggalkan ataupun meninggalkan. Kita akan meninggalkan orang yang dicintai, ataukah orang yang dicintai kita meninggalkan kita? Inilah kehidupan di dunia. Kita tidak akan selamanya bersama orang yang kita cintai. Maka jangan salah untuk mencintai. Jangan salah untuk memberikan sandaran hati kita. Karena sesungguhnya kita manusia itu akan menjadi abdun, hamba bagi apa yang dicintai. Dan cinta itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada ketaatan, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dengan cinta pun kita akan berdekatan dengan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung siapa dan apa yang kita cintai. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih siapa yang akan kita cintai. Tetapi tentu kita jangan sampai salah mencintai. Karena ternyata tidak ada cinta yang abadi di dunia kecuali mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan cinta ini, sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita dengan ungkapannya, ahbib habibaka haunan. Silahkan kita mencintai siapapun, apapun. Cintailah apa yang kau cintai. Haunan, sewajarnya saja. Asa an yakuna bagi doka yauman. Karena bisa jadi suatu saat apa yang kau cintai itu akan berbalik menjadi apa yang kau benci. Wabjid bagi doka haunan. Begitu pula silahkan benci apa yang engkau benci, tetapi haunan sewajarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman. Karena apa yang engkau benci saat ini bisa jadi suatu saat nanti itu akan berbalik menjadi apa yang engkau cinta. Dalam kehidupan di dunia ini, kita oleh Ali bin Abi Thalib diingatkan untuk senantiasa mencinta dan membenci dengan sewajarnya. Karena seringkali hati ini berbalik ataupun berbelok arah. Hari ini kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang. Tetapi ternyata dengan bergulirnya waktu dan kesempatan, kita malah berbalik. Menjadi tidak cinta, tidak suka, malah membenci. Maka dasari rasa cinta kita, kebencian kita, itu atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika cinta kita didasari oleh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah barang tentu cinta itu tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah meninggalkan. Cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa kekal, abadi sampai yaumil akhir nanti. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia ini
ada sebuah surga. Wa man lam yadkhulaha lam yadkhulil jannatal akhir. Dan barang siapa yang belum memasukinya, maka tidak akan merasakan, tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Apa cinta itu? Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin dasar rasa cinta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Begitu besar rasa cinta Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai beliau memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah. Dia beribadah karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu lamanya beliau sholat malam sampai kaki-kakinya bengkak pun tidak dirasakan begitu sakit. Memang terasa sakit, tetapi karena rasa cintanya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasa sakit itu tidak terasa. Hilang begitu saja karena cinta. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah menangis ketika anaknya Ibrahim wafat. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, engkau menangis juga?" Maka Rasul menjawab, "Sesungguhnya aku merasakan sedih, aku pun menangis. Tetapi aku menangis, aku sedih, tidak sampai keluar kata-kata dari lisanku, ucapan-ucapan ataupun ungkapan-ungkapan yang membuat Allah murka." Inilah pengingat bagi kita bahwa kita bukan tidak boleh untuk mencintai sesuatu ataupun seseorang, tetapi ingat apa yang lebih kita cintai. Jangan sampai apa yang kita cintai di dunia ini, apakah cinta kepada seseorang, cinta kepada pangkat, harta, jabatan, itu bisa melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita tetap menjadikan Allah sebagai pijakan cinta yang utama. Pesan yang kedua, pilar yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Silahkan cintai siapapun juga, tetapi ingat bahwasanya kita akan ditinggalkan ataupun akan meninggalkan orang yang kita cinta. Kemudian Jibril berikan pesan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun. Silahkan kita beramal apapun juga di dunia ini, tetapi ingat, fa innaka majiyun, kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada kita untuk beramal, untuk melakukan apapun juga. Apa yang menurut kita baik, apa yang menjadi keinginan kita, silahkan ungkap, silahkan wujudkan, silahkan lakukan apapun juga. Tetapi ingat bahwa kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka balasannya pun akan baik. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka balasannya pun akan kembali. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, itulah yang akan kita panen. Jangankan di akhirat, hal-hal yang dilakukan di dunia pun seperti itu. Bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya adalah kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita membantu sesama
Bukan berarti kita meringankan beban orang lain, tetapi justru kitalah yang meringankan beban kita sendiri. Jangan ada anggapan ketika kita membantu orang yang kita benci, misal kita meringankan beban musuh kita, tetapi ada ingatan dari kita lebar. Untuk apa membantu, untuk apa meringankan orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka. Padahal pada hakikatnya, apa yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita menolong, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ada anggapan kita menolong, kita membantu, kita bersedekah, kita beribadah. Itu untuk orang lain, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Allah tidak membutuhkan infak-infak kita, zakat-zakat kita. Tetapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang butuh kepada surga. Maka beramallah dengan sebaik-baiknya. Karena amal itu, amal yang baik itu akan kembali kepada kita. Amal yang baik itu akan menjadi syafaat, akan menjadi undangan beri maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bayangkan amal yang sebesar apa sih? Amal yang seistimewa apa sih yang bisa membeli kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Usia yang kita miliki itu tidak akan lebih dari 60 sampai 70 tahun. Apakah usia 60 sampai 70 tahun itu kita gunakan selamanya untuk beribadah, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak juga. Terkadang ada waktu-waktu kita melakukan kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kualitas ibadah yang kita miliki. Kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan membuat kita masuk ke dalam surga. Maka berbuatlah sebaik mungkin, berbekallah sebaik mungkin, karena itu yang akan kita dapatkan, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan pilar yang keempat, yang terakhir, Jibril menyampaikan bahwasanya syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin itu qiyamihi bil lail, berdirinya dia di malam hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang membuat kita mulia bukanlah pangkat derajat kita, harta kekayaan kita. Ternyata kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita banyak menghabiskan waktu di malam hari untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pun Pak, sholat yang utama setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat tahajud. Bahkan dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud. Maka sampai sejauh mana usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita banyak menghabiskan waktu di malam hari untuk bermunajat, untuk melakukan sholat tahajud, memohon ampun atas segala dosa dan kehilapan yang kita miliki? Imam Hasan Al-Basri sering menghabiskan waktu di malam hari. Beliau banyak menangis
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Kemudian muridnya bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau banyak menangis? Bukankah engkau termasuk orang yang alim, orang yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada umat? Kenapa engkau masih saja menangis di malam hari? Sampai tangisan terseduh." Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku takut. Aku takut Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam ketaatan. Dan aku takut Allah Subhanahu wa taala melihatku dalam sebuah kemungkaran, kemaksiatan. Dan aku takut aku tidak bisa memanfaatkan jatah usia yang Allah berikan kepada." Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh terkemuka, seorang alim ulama, masih saja banyak melakukan bangun di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang telah banyak kita lakukan? Apakah kita sering bangun di sepertiga malam? Apakah kita sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Sudahkah kita berusaha menjadi seorang mukmin yang mulia dengan banyak menghidupkan malam-malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala? Bangun di sepertiga malam menjadi ibadah yang sangat utama, karena kita tahu di waktu itu adalah waktu yang sangat sepi sekali. Allah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hamba di saat orang-orang pada umumnya tertidur pulas, istirahat dengan nyenyak, tetapi ternyata ada sebagian umatnya, hambanya, yang bangun, memaksakan untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tulus ikhlas, karena pada saat itu tidak ada orang yang melihat, kondisi sepi. Maka nilai keikhlasan itu terlihat di sini. Sama seperti ibadah saum yang tidak terlihat. Kita bisa saja bersembunyi ketika tidak ada orang, kita berbuka, kita makan. Tetapi karena keikhlasan kita, karena kita yakin, paham benar bahwa Allah mengawasi, maka kita menahan dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Halal makan dan minum itu halal. Tetapi ketika ibadah saum, kita menahan diri, bertahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah saum kita. Maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala pun karena ketulusan kita, karena keikhlasan kita, memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi. Ketika kita bangun di sepertiga malam, Allah memuliakan kita ke derajat yang paling tinggi. Kemudian ketika kita melakukan ibadah saum, Allah pun mengangkat derajat kita dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya berupa surga Ar-Rayyan. Surga yang penuh dengan kesegaran. Orang yang masuk ke surga itu tidak akan pernah sekalipun merasakan kehausan dan kelaparan sebagai balasan imbalan dari rasa lapar, dari rasa haus yang dilakukannya selama di dunia. Kemudian kalau tadi yang menjadi kita mulia adalah sholat malam, maka Jibril pun menyampaikan kembali, wa ijuhu, terhormatnya kita itu ketika kita istighna'u anin nasi, ketika kita terlepas dari manusia, ketika kita
melepaskan diri kita dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari ketika kita tidak terbelenggu, ketika kita terbebas dari hal-hal yang bersifat keduniaan, kita terlepas dari harta, dari jabatan, kita terlepas dari kesenangan-kesenangan dunia, kita terlepas dari ketergantungan kita kepada sesama manusia, maka sungguh itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Itu yang akan menjadi kita terhormat. Karena memang ketika kita tergantung kepada dunia ini, ketika kita tergantung kepada harta, pangkat, derajat, ketika kita tergantung kepada manusia, maka itu yang akan menjadi kita hina. Serendah-rendahnya manusia adalah mereka yang menjadi abdun dunia. Tetapi manusia itu akan mulia ketika menjadi Abdullah. Manusia akan terangkat harkat derajatnya, martabatnya ketika menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita kenal siapa Bilal bin Rabah. Kita tahu, kita kenal kisah Luqman. Dari segi fisik, baik Bilal ataupun Luqman Hakim, itu sama-sama. Kalau dilihat dari segi fisik, itu tidaklah mencirikan, menggambarkan sosok yang terlihat enak untuk dilihat, yang secara penglihatan manusia itu terhormat baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sosok seorang Luqmanul Hakim adalah seorang pria yang pendek, yang hitam pendek. Secara fisik tidak ada keistimewaan bagi. Tapi ternyata lihat, apa yang keluar dari lisannya adalah kata-kata hikmah. Beliau senantiasa mengeluarkan nasihat-nasihat yang bijak. Kita pun tahu, seorang Bilal, seorang hamba sahaya yang dihinakan oleh suku Quraisy pada saat itu. Tetapi ternyata karena keberlepasannya, ketidaktergantungannya kepada sesama manusia, kepada harta, jabatan, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Bahkan pernah Bilal ini akan dijadikan sebagai seorang gubernur pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Maka pada saat itu Bilal bin Rabah itu tidak menyambut pangkat jabatan yang akan diraihnya. Padahal apabila kita bayangkan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang gubernur, itu hidupnya akan lebih tertata. Kehidupannya akan lebih terjamin. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal pergi, Bilal menghilang. Menghilang karena tidak ingin dijadikan gubernur. Dia takut bahwa setelah dia memiliki jabatan, pangkat, kekayaan, dia akan tergantung kepada itu semua. Dia akan menggantungkan dirinya kepada pangkat, derajat itu, kemuliaan itu, harta itu, kepada sanjungan penghormatan sama manusia. Dia sudah merasa cukup. Dia sudah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kondisinya sudah memuliakan, sudah menjadikan dirinya terhormat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu, kesempatan yang ada. Kita perhatikan apa yang telah kita lakukan. Sudahkah usia kita, kehidupan kita manfaatkan dengan sebaik-baik? Sudahkah cinta kita, rasa cinta kita itu didasari dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menjadikan mahabbatullah, cinta kepada Allah itu yang utama dari selain. Sudahkah kita memperhatikan amal-amal yang kita lakukan,
yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita banyak bermunajat memohon ampun, membangkitkan, menghidupkan malam-malam kita? Sudahkah kita berlepas diri dari kebahagiaan-kebahagiaan dunia ini? Sudahkah kita tidak tergantung kepada sesama manusia? Maka marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin sebelum ajal menghampiri kita, sebelum kita berpisah dengan raga ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, memanggil kita untuk memintai pertanggungjawaban atas amal-amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan keempat pilar itu menjadi landasan kehidupan bagi kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan itu didasari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika amal yang didasari oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selamanya yang terwujud itu akan menjadi amal yang saleh, amal yang baik. Tidak akan mungkin dengan rasa cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala kita melakukan amal-amal yang buruk. Itulah cita-cita dan harapan kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ungkapan ya ayyuhatul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadah. Masuklah ke dalam golongan-golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mulia. Fadkhuli fi jannah. Dan masuklah ke dalam surga. Inilah yang menjadi cita-cita di akhir hayat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya ibadi, wahai hambaku, kembalilah. Karena rasa cinta kita, karena amal yang kita lakukan didasari oleh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak menghidupkan malam-malam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ungkapan ya ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridho. Wadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan.